Hai everybody, selamat datang di Kotaro Kreatif bareng sama saya Wawan Kotaro. Di video ini kita bakal membahas tentang ide konten YouTube untuk YouTuber pemula agar banyak subscribe. Kalau kita ngomongin ide itu sangat banyak sekali sebenarnya. Tapi katanya tidak semua ide konten itu bisa rame ketika diupload di YouTube. Katanya kita harus riset dulu. Kira-kira ide konten apa yang kalau diupload di YouTube itu bakal langsung rame? Emang ada ya zaman sekarang? Ide konten itu udah pasti rame kalau kita bikin. Emang ada yang kayak gitu? Ya udahlah, sekarang kita riset. Tapi riset kita beda dengan yang lain. Kalau yang lain riset ide konten dengan mencari yang lagi rame, tapi kita coba untuk putar balik itu semua. Kita cari ide konten yang sepi penonton. Apa ada yang sepi? Kata kunci tertentu yang sepi penontonnya, apakah ada? Habis ini kita bakal riset. Biar everybody tidak capek-capek bangun channel karena salah memilih konten. Tapi wait, bentar-bentar. Emang ada ya zaman sekarang ide konten yang sepi? Kayaknya semua konten, semua ide konten semuanya pada rame. Nggak ada yang sepi. Semua konten udah ada penontonnya masing-masing. Tapi itu semua hanya asumsi saya pribadi. Atau mungkin Anda punya asumsi yang sama dengan saya? Komen di bawah ya. Sebelum kita riset, kita bakal coba sebutin jenis-jenis konten yang ada di YouTube. Vlog, tutorial, review, prank, komedi, informasi, alur film, musik, ASMR, dan banyak banget ya. Rasanya saking banyaknya, berasa kita kehabisan ide konten untuk YouTube. Kayaknya udah nggak ada ruang untuk ide konten. Karena semua ide konten udah banyak yang bikin. Terus gimana dong, kalau masih baru mulai sekarang bikin channel YouTube-nya? Apa nggak ada harapan lagi untuk YouTuber yang baru mulai? Oke, tenang everybody. Emang benar, kayaknya semua ide konten udah dibikin di YouTube. Tapi kita kasih formula untuk Anda supaya dapat celah. Supaya bisa muncul di permukaan. Tapi kita buktikan dulu ya dengan riset. Karena balik lagi, namanya asumsi belum valid kalau belum dites dengan eksekusi riset konten di YouTube. Oke, riset kali ini kita bakal mulai dengan riset kata kunci untuk konten YouTube yang normal. Dengan indikasi konten yang biasa Anda tonton di YouTube. Sebelum kita riset konten YouTube yang tidak lazim ya. Dan mungkin belum pernah Anda tonton jenis konten YouTube tertentu. Nanti kita bakal riset. Oke everybody, sekarang kita riset di handphone. Kita masuk di YouTube dan kita sudah pakai mode samaran everybody. Kemudian kita ketikkan kata kunci untuk mencari ide konten. Misalnya konten Anda seputar masakan, resep masakan. Nah, di sini ada masakan. Coba kita klik masakan. Ternyata banyak sekali. 5 bulan upload 4,2 juta. Kemudian 311.000 viewers everybody. Dan banyak sekali jutaan viewers dan rasanya susah sekali untuk bersaing dengan tema konten dan resep-resep seperti ini everybody. Anda harus bisa mengalahkan video-video yang viewersnya jutaan dan sudah diupload 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, dan yang lainnya. Kemudian untuk Anda konten otomotif, kita ketikkan otomotif. Di sini 5 jam yang lalu upload. Nah, di sini 18.000 viewers. Dan ini semuanya rame everybody. Rame, semuanya rame, semuanya rame. Bisa juga dijadikan ide konten everybody. Jadi semuanya rame. Kemudian kita masukkan kata kunci lagi mancing. Ide konten mancing. Nah, di sini ketikkan ikan wader. 9 bulan 5,6 ribu viewers. Kemudian 3 bulan yang lalu 75.000 viewers. Semua ide konten rame. Ketika Anda memilih ide konten memancing wader, ini kayaknya bakal rame juga. Kayaknya semua ide bakal rame deh kalau kita riset. Kemudian yang berikutnya adalah kita ketikkan game PS misalnya. Nah, kita klikkan game PS dan yang nonton 686.000 viewers. Jadi boleh juga ya ide konten game PS rame karena riset membuktikan bahwasanya ini ditonton 686.000 viewers. 637.000 viewers dan rame, semuanya rame. Tidak ada kata kunci kita ketikkan di pencarian YouTube dan konten tersebut sepi, tidak ada everybody. Kemudian vlog, katanya vlog bakal sepi.
Oke, mungkin vlog didominasi sama artis-artis. Sekarang kita ketikkan vlog desa. Vlog desa everybody ya. Nah, di sini ada vlog desa. Dia bukan artis, ya dia orang biasa yang tinggal di desa. Kayak kita sama. Ada 13.000 viewers. Kemudian di bawahnya ada 449.000 viewers. Dan rame, rasanya tidak ada yang sepi gitu everybody ya. Oke, kita lanjutin riset kata kunci yang tidak lazim. Jadi kita mengetikkan kata kunci yang mungkin kita semua akan berasumsi bahwasannya kata kunci ini tidak ada yang cari. Contoh, tutorial bernafas. Secara logika, siapa sih yang pengen belajar bernafas gitu ya? Tapi fakta membuktikan di sini ada yang cari ternyata everybody ya. Sekarang kita ketikkan tutorial bernafas. Apakah ada yang nonton? 136.000 viewers 1 tahun yang lalu. 60.000 viewers tutorial bernafas secara manual, dan ini adalah bocil. Ryu AJG adalah anak kecil dengan subscriber 151.000 subscriber. Salah satu kontennya adalah tutorial bernafas. Secara logika kayaknya siapa sih yang pengen belajar bernafas? Ya mungkin konten ini adalah konten-konten yang hiburan, sekedar hiburan everybody ya. Kemudian ada lagi tutorial yang dimana kita tidak usah belajar lagi everybody, yaitu tutorial masak air. Ngapain coba belajar masak air? Emang ada yang nonton? Tuh buktinya pencariannya tutorial masak air. Kita langsung klik. Nah, kalau Raditya Dika mungkin ini adalah komedi. Kita lihat konten-konten di bawahnya. Cara memasak air yang benar, no clickbait. Nah, ini mungkin edukasi. Ini dia, cara masak air. Nah, sebenarnya dari kata kunci yang receh-receh kayak gini, ini juga bisa rame. Oke, kita akan mencari kata kunci yang tidak logis lagi. Tutorial memakai sandal. Tutorial memakai sandal gitu ya. Nah, kira-kira memakai sandal harus belajar di YouTube gitu ya everybody ya. Apakah ada yang bikin? Mungkin ada everybody. Tutorial memakai sandal jepit buat pemula. 124.000 viewers 2 tahun yang lalu. Cara memakai sandal jepit 8 bulan yang lalu, 3.500 viewers. Gimana everybody? Tidak ada yang tidak mungkin, dan ide konten apapun kayaknya semuanya bakal rame kalau kita riset ya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya ketika Anda mengikuti tutorial-tutorial yang membahas tentang ide konten itu adalah hal yang percuma. Karena riset tutorial itu memberikan contoh ide konten dari channel yang sudah besar. Karena sudah dibangun bertahun-tahun, dan itu wajar. Karena channel yang besar itu mau melakukan prosesnya. Seharusnya everybody bukan meniru ide kontennya, tapi belajarlah cara berproses mereka. Ide konten apapun sebenarnya semua ada pasarnya. Kenapa kita bilang kayak gitu? Karena kita sudah membuktikan tadi dengan riset kata kunci untuk mencari ide konten yang rame. Ternyata semua ide konten semuanya rame, gak ada yang sepi. Dan kesimpulannya, jangan buang-buang waktu untuk hanya mencari ide konten untuk channel YouTube Anda. Solusinya adalah ide konten muncul dari diri kita sendiri. Tuh kan? Bingung ya? Gini caranya, dengerin baik-baik dan jangan skip video ini supaya setelah ini Anda akan paham dengan pola cara mencari ide konten YouTube. Oke, siap? Mari kita mulai. Jangan mencari ide konten yang bakal rame di YouTube. Karena apapun ide konten Anda semuanya rame sekarang ini di YouTube. Channel YouTube yang sekarang besar bukan karena ide kontennya, tapi karena mereka konsisten. Karena channel yang bisa rame itu bukan tujuan, tapi adalah dampak. Dampak dari YouTuber konsisten dengan membangun channel. Contoh, Gondrong Labanan bisa 1 juta subscriber karena sudah melewati konsisten selama 4 tahun dalam membangun YouTube. David Gadgetin bisa 8 juta subscriber karena sudah bisa konsisten 7 tahun membangun channel YouTube. Dan masih banyak lagi contoh YouTuber-YouTuber yang lainnya. Komen di bawah ya, YouTuber referensi Anda. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa seharusnya kalau Anda ingin sukses di YouTube, yang harus Anda pelajari bukan ide kontennya, tapi bagaimana caranya bisa konsisten.
Jadi sebenarnya ide konten YouTube terbaik itu adalah buatlah konten video yang tidak jauh-jauh dari diri Anda. Apa yang Anda sukai, jadikan konten. Atau apa keahlian Anda, jadikan konten. Daripada Anda mencari-cari ide konten, lebih baik jadi diri sendiri. Just be yourself. Karena kunci sukses di YouTube adalah konsisten. Dan supaya bisa konsisten adalah kita harus bahagia dengan konten kita. Karena kalau kita tidak bahagia, mustahil bisa konsisten. Dan kalau kita tidak konsisten, mustahil bisa sukses di YouTube. Sebenarnya bukan hanya di YouTube. Semua hal di kehidupan ini akan mustahil sukses kalau tanpa konsisten. Konsisten ibaratkan bernafas. Kalau kita berhenti konsisten, sama juga dengan kita berhenti bernafas. Jangan lupa belajar, karena hidup untuk belajar. Tidak ada YouTuber yang gagal, yang ada adalah YouTuber berhenti upload. Untuk Anda yang baru mulai YouTube, silakan nonton video ini. Wawan Kotaro signing out. Bye.